Video ini berisikan keresahan gue yang gue diskusikan bersama teman-teman gue. Silakan ambil yang baik dan buang yang buruknya. Kualitas gambar biasa saja, begitupun juga dengan editannya. Karena gue lebih mementingkan isiannya. Enggak sih, gue emang gak bisa ngedit. Selamat menikmati. Oke. Hai Din, Din. Lahir batin. Sengaja gue beli dulu tadi ini punya bahan gue minta maaf. Din, hai Din, maaf lahir batin. Gak apa-apa. Kenalin dulu dong. Beliau Hah? adalah Dede Bungsu. Dari bungsu, oh di harimau kita dari Muda. bungsu. Lu serius? Iya sih. Kemarin nggak ada sih waktu pas. Sibuk ya. Oh oke. Kan nggak boleh masuk. Mari kita minum kopi rasa harimau. Iya. Wah, Bukan dihujat nih bentar lagi gue nih. Dalamnya apa bang? Ini tulang-tulang harimau dan kulitnya yang kopi lah, apa lagi? Nggak ada Ini yang tumbler endorse namanya. Kalian promosi. Ini namanya tumbler endorse bro. Teman-teman harus beli semua ini. Ini kan berawal kemarin gue main ke sana yang ngobrol sama siapa? Mas Faisal. Mas Faisal, cuman Mas Faisal tuh orangnya serius banget bro. Ini ngomong ini lagi di radio gitu. Yang lebih chill out gitu, yang lebih bisa anjing-anjingan ngomongnya. Iya. Sebenarnya beliau tuh yang serius-serius banget juga enggak gitu. Cuma yang karena obrolannya agak serius, obrolannya agak serius, jadi beliau serius. Lagi sebenarnya kayaknya dia emang ngeliat kamera langsung deg-degan tuh. Deg-degan loh aku. Saya juga. Maaf Pak Bos. Maaf Pak Bos. Ya sebenarnya kenapa membuat gue tertarik untuk bikin konten ini lagi tuh gue pengen ngobrol sama Yayu waktu awal. Terus Yayu bawa, lu sebagai apa di harimau kita? Sebagai program asisten. Kerjaan apa sih? Kerjaan ngurusin program, project. Terus ya, kayak misalnya kita mau ngadain apa, terus sarankan dulu kayak ya, urutan administrasi, komunikasi ke orang-orang gitu. Sebelum kita membahas apa yang gue tanyain, kita tanya sama anak muda satu ini dulu ya. Silakan. Kita yang tua-tua berdua ini kan bisa dibilang sudah menyesal nih Bang gue menjadi belum orang Bang. sosial. Apaan lu? Udahlah, kita tuh pernah ngobrol bulan puasa, ketahuan banget umur lu ada di mana. Ya kan gue badannya masih imut loh. Oh iya. Jadi lu muda ketolong fisik ya. Ngasui. Kalau ya mungkin kalau di tradisi lebih kan menurut gue di usia gue, di zamanan gue, di angkatan gue yang belum ke ranah sosial itu hal yang sudah ya udahlah gitu ya kan pilihan hidup. Kalau di era sekarang kan dengan generasi milenial yang serba digital, yang serba edan lah gitu ya, yang apa ya, ibaratnya serba buat hidup lebih menunjang dibandingin kita dulu ya kan? Lalu malah milih nyemplung di ranah yang nggak ada duitnya, Nggak bikin kaya. yang dipikirkan pun bukan calon istri tapi harimau. Makhluk lain. Apa ya, Mas? Dia nyarinya nggak lokal. Oh gitu. Belum. Karena apa yang membuat lo memutuskan untuk masuk ke ranah ini? Ini sambil dilihat ya, cek ini ya. Masih record. Terus? Pertama dari mati kia no? Nah, masih. Siap. Terus? dari kecil kan emang suka yang alam-alam gitu. Nah, Terus tertarik aja, pertama tertarik ke biologi. Terus dari biologi itu kan mempelajari kayak tubuh hewan-hewan itu kan menarik untuk dipelajari. Dan kemudian nggak kuat di matematika, nggak kuat di fisika. Adik ini berarti intinya lu udah bodoh, bingung. Gampangnya gitu, gue bodoh nih gue. Kemana gue harus Terus sini aja gitu. pas mau tamat SMA, ini amas apa ya? Terus pilih kedokteran sama biologi. Ternyata masuk biologi ketemu fisika matematik juga. Berarti dia nggak boleh. Iya nggak boleh. Dia termasuk dia berarti lu kayak gua. Nah, Dikasih otak yang alhamdulillah ada isinya, bermanfaat, berfungsi dengan baik, tapi males. Iya, kayak gue SMA gitu pak. Iya. Gue SMA tuh waktu nentuin IPS IPA gue ngambil bahasa. Cuman peminatnya dikit banget, jadi jurusan bahasa nggak ada pas angkatan gue. Wah, gue bilang sebel banget. Anyway, tapi lu tahu kan waktu masuk ke ranah ini tuh bahwa ini ranah sosial di mana akan menghabiskan waktu, lu akan menghabiskan. Iya. Sorry ya kalau di
kumpul apa di ngacapruk mah nyuguhin di sini. Iya ya. Udah disuguhin Iya, ya kemarin. ngeliat doang. Hah? Lu udah suruh gua buat jajan kan nanti nggak dibawa ya? Salah sendiri itu mah. Ya, kalau gua Pagi-pagi bakal bang, pagi. gue mandi aja buru-buru, Oh, dan ternyata iya. mau hina lagi, kan? Jadi yang menariknya lu menentukan untuk memilih di ranah sosial dan lu tahu bahwa itu bukan ranah yang bisa memperkaya diri lu. Iya, betul sekali. Ganggu orang tidur lu berisik. Mau mimpi. Lu mau mimpi. Kan lu udah pernah ngerasain ngomongin skema yang isinya cuma ngegibahin skema lain. Itu lumayan punya kebun ini inisiator ya. Oh iya ya. Inisiator yang punya kebun coba Terima itu kasih, coba Mas. lihat tuh belakang lu tuh. Nah, itu orangnya tuh. Udah disediain fasilitasnya. Terima kasih. Boleh ngerokok boleh. Jadi balik lagi nih, ya balik lagi dengan lu yang menentukan ranah yang udah jelas-jelas sosial, tidak memperkaya diri. Kayak gue misalnya contohnya sama rumah dari awal kita udah tahu nih, udah kita nggak punya duit, kita ngerjain sesuatu yang butuh duit nih. Volunteer lagi ya. Volunteer lagi ya kan, udah gitu tujuannya mau bagi-bagi bibit lagi, pengen nularin gitu, bukan ingin memperkaya diri, tapi kita pengen ngajakin teman-teman buat kaya bareng-bareng. Tapi jelas gitu, kalau di pertanian ada yang bisa kita jual yang nilainya ekonomis. Nah, ini buat lo berdua. Kalau di harimau kan, apa yang mau lo jual? Gila kulitnya nggak boleh Pertanyaan dijual. semua orang itu. Iya kan? Iya. Kalau iya dong mak. Ini lu ikutan udah lama sih mak, mendingan nimbrung aja. Jadi gini, kalau yang kita tuh kan gini, gua sama rumah dan kawan-kawan yang lain main. Kemudian kita meracuni komunitas yang lain. Hasil dari semua kita menjadi bibit kita kasih ke sana, kita edukasi cara menanamnya. Kemudian kita ajarin juga cara untuk berekonominya. Karena tujuan ujungnya perut kenyang, dompet nggak kosong. Iya. Ya kan, untuk bertahan hidup, survive. Cuman modal awalnya emang darah banget gitu. Kadang kita aja, ya bangun tidur aja mau ngerokok harus minta sama teman gitu. Kadang gue minta balik ke rumah gitu. Bisa tidur sampai siang kalau tadi sebelumnya hujan. Iya, iya kan, ya kayak gitu-gitu gitu. Dan ujungnya tapi terbayarkan dengan nilai ekonomi walaupun berdarah-darah di depan. Nah kalau lu ekonominya di mana? Ini kan strategi bang, nyari celah gimana nanti udah beres kontrak gue jualan. Asli. Karena gini, yang lu kayain malah orang lain. Kayak misalnya, lu endorse gua. Iya. Ya kan lu diperkaya tuh, Iya, ya kan? Gue dapat sedikit rezeki dari kalian demi kampanye kalian. Nah, sekarang kalau balik lagi pertanyaannya, terus lu pada dapat apa ngelakuin yang lu pikirin pacar lagi? Lu kawinin belum Gimana ya bisa? bilangnya ya? Kalau emang sih kalau bekerja di konservasi itu emang sulit sih kalau dibahas ke masalah keuangan atau ekonomi ya. Emang basisnya tuh pengen melestarikan alam, udah gitu aja gitu. Jadi nggak mau muluk-muluk mau apa. Terus kalau yang survive buat hidup lu harus dipikirin. Alhamdulillah. Ada NGO. Iya. Ada perusahaan sawit juga sekalian. Iya. Yang buka lahan ya. Nggak, maksudnya buat personal gitu, buat pribadi lu gimana? Lu kan harus mikir di pribadi lu ya. Kalau gue sih emang seneng bang. Oke. Gue melakukan ini karena gue seneng. Iya. Kemudian gue kerja di bagian komunikasi, di campaign. Gue seneng karena selain gue seneng, gue juga kayak ya bisa kenal sama lu, kenal sama orang, dan gue tetap belajar banyak gitu. Pertanyaan sederhananya nih, lu bertahan ini dari mana? Dari anak ibu. Gitu ya. Brengsek lu ya. Lu kurang ajar ya. Ini Enggak namanya dong. bini gua nggak usah nonton nih. Tolong istrinya Bang Fikri Kacau nih. dukung saya. Kacau. Alasannya gitu, jawabannya gitu lagi. Tonton aja, selesai. Nanti kalau Sony nonton, Iya. oke gitu. Kalau di screen lu nonton repot men. Lu udah merit belum? Belum. Aduh. Ya, maksudnya serius sih. Untuk lo pribadi, ada survive lu dari mana? Ya kami ada Kita staff, jadi staff. Oh, ada gaji lah. Iya. Nah, karena kalau kayak gue sama Luma, kita sepakat bahwa idealisme itu harus ideal. Karena kalau tidak ideal, lo akan mengkhianati idealisme lo nanti. Karena akan terpojok oleh kewajiban yang sifatnya nggak bisa kayak gini deh. Bubur tiap hari, tapi anak istri gue terbengkalai konyol. iya. Betul sekali. Pertolongan Tidak yang dipungkiri kita, hakiki, iya. ya kan?
tidak sendiri kita juga butuh duit yang untuk ya. Iya kan, gitu kan. Akhirnya kan menuntut kreativitas. Tapi menarik ini. Menariknya adalah berarti kan konsep berbagi itu mengembalikan rezeki balik itu berjalan banget tuh di sana lu pada. Iya. Nah sekarang kenapa sih lu sampai sebegitunya ingin melestarikan alam? Dan kalau gue secara pribadi gue ada kegiatan yang memang nggak mikirin apa-apa. Ya udah, gue hanya ingin berbuat karena gue resah dengan kondisi alam yang penuh dengan sampah plastik. Yang gue lakukan, yang bisa gue lakukan semaksimal yang bisa gue berikan adalah gue naik ke atas gunung, gue stand up di atas gunung, gue jebak penonton gue dengan cara lu nggak gratis ya nonton gue stand up, lu bayar, tapi bayarnya dengan cara pulang sampah plastik lu bawa turun. Udah itu lah. Dan yang bisa gue berikan juga tidak berarti mungkin gitu, karena gue cuma menghibur, bukan yang gue terus ngangkatin plastik, ngebersihin enggak juga. Gue hanya mengajak buat teman-teman yang naik ke atas gunung sampahnya bawa turun lagi, udah. Dan gue tidak memikirkan apa-apa. Esensialnya karena gue merasa bahwa ya mungkin kalau di sana hablum minallah, hablum minanas, hablum min makhluk. Nah, hablum min makhluknya gue itu lebih kepada alam. Ya, kalau lu kan kepada satwa. Alasannya gitu ya. Kalau gue ya, gue merasa anak-anak gue harus main di hutan gitu. Kalau nanti teknologi kan gue sama Gemma tuh percaya bahwa nanti internet habis ya. Online begini udah gak bisa lagi deh. Baterai udah gak bisa dicas, apa bisa dicas, lu mati lu, gak bisa apa udah mati lu. Lu gak bisa survive di hutan, mati aja deh kalau di seperti itu. Kalau di satwa Yang kayak ini udah. Kalau ini personal ya? Iya. Ini yang gue tanya personal. Iya, kalau Bang Fikri suka main ke alam, aku juga suka main ke alam. Nah, karena aku suka main ke alam dari SMA, dari kelas 1 SMA, itu aku suka main ke alam. Pertama tuh aku naik Semeru. Oke. Di sana itu aku udah mulai ngeliat keren banget ya. Tunggu, tahan lu. Semeru ya tahun berapa berarti? Setelah 5 cm atau sebelum 5 cm? Sebelum. Bagus. Sebelum itu, Ini nah gue ngerasain banget pencinta alam beneran, Bor. transisinya Dia itu. kalau udah di tengah hutan buat kayak naruh lebaran bersihin apa? Rajau-rajau buat harimau gitu tuh udah bisa sebulan, nggak pulang-pulang. Hati-hati lu. Harus diculik, ini manusia harus diculik. Lanjut terus. Harus diculik. Dari situ udah hobi. Nah dari situ sebenarnya gue bukan hobi sih, tapi karena emang gue seneng aja gitu. Oke. Bedanya apa ya hobi dan seneng? Beda. Kalau hobi kan gini, kayak pendaki itu ada yang memang mengejar gunung dan mengejar puncak. Ada yang kayak gue kayak Gemma, kita nggak ngejar puncak, kayak bodo amat ya. Mau gunung apapun gitu. Kayak gue paling rajin ya gunung gede. Karena kebutuhan gue ada di tengah hutan. Bukan kebutuhan pribadi, egonya bukan mencapai titik tertingginya, tidak peduli dengan itu. Kita gunung gede, gunung Seraput ya Ya gua tiap tahun harus ke sana. iya kayak pulang aja gitu, pulang ke Pulang rumah kampung gitu. gitu. Nah gue suka ke sana karena emang gue suka gitu. Naik ke beberapa gunung juga sebenarnya gue nggak ngejar puncak sama sih kayak lo, karena gue seneng aja gitu di tengah hutan yang nggak ramai banyak orang, nggak banyak hal yang harus gue pikirin. Terus di situ Garis bawahin kita pernah ngobrol, lu bukan introvert ya, lu extrovert. iya Oke, sorry, terus. iya oke benar dulu gue ngerti. Banyak cerita Terima kasih. Kemudian di situ lo kalau di hutan sendiri lo kayak merefleksikan diri lo gitu kan ya. Terus lo ngeliat di sekitar lo, oh ternyata jejak babi itu kayak gini ya. Oh ternyata burung itu banyak yang warnanya nggak cuma putih doang, nggak cuma merah doang. Oh ternyata bentuk daun tuh beda-beda loh. Terus kayak yang gue mulai suka, gue mulai belajar sesuatu lah. Lo dari ini ya sana. prosesnya tuh asiknya lo dengan sesuatu yang baru ya. Gitu. Kemudian ya gue ketemu lah sama beberapa teman yang memang suka sama lingkungan. Mereka melakukan sesuatu untuk lingkungan dan gue ngerasa oh kayaknya gue suka nih di dunia ini gitu. Dan sampai sekarang gue juga ingin melakukan sesuatu untuk yang ya gue sukai dan semoga sih itu bermanfaat untuk lingkungan juga ya. Gitu sih kayaknya gitu deh. Kalau lo? Aduh, secara kali besar sama lah sama Mbak Yayu ya. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek ya. Tapi iya, emang berawal dari suka juga. Suka bukan hobi juga ke hutan, tapi suka kalau bisa diajak teman, ayo mendaki, ayo ke hutan, kita ikut. Gitu. Terus ya di lapangan itu terasa tenang, terus
kadang-kadang serem juga. Pernah sekali pas ke lapangan itu ketemu beruang gitu ya, meskipun rasanya beruang jarak cuma 5-10 meter deket kita segede ini. Tapi Oh, kalau lu berawal emang langsung nyemplung ke binatang ya? iya belum Bukan dari alam ya? iya. Kalau lu kan dari mulai alam dulu ke binatang. Oh iya beda ya caranya. Pembelajarannya beda, prosesnya beda. Pengenalannya ya? Pengenalannya beda. Terus? Dan itu tapi macam-macam hewan itu buat aku menarik gitu. Packagingnya nggak pas ya? Packagingnya tuh kayak nggak pantas ketemu harimau, kayak nggak ada liar-liarnya gitu. Masih. Packagingnya bagus. Lu mengajarkan gue buat untuk meyakini bahwa don't judge a book by its cover banget ya. Gue jadi malu bro. Settingannya anak masjid gitu ya, yang di rumah yang kutu buku gitu, ternyata di hutan. Oke. Iya. Nah sekarang yang pertanyaan selanjutnya adalah di saat gue bermain ke hutan, yang gue suka itu adalah habumi makhluk yang gue rasakan esensialnya terasa di saat gue kayak gue mungkin termasuk aneh ya tanda kutip, gue tuh suka berdiskusi dengan tumbuhan, dengan alam, dengan cara yang bahkan ekstrimnya ngobrol gitu, ngomong gitu, bahwa kayak di saat gue hilang gue ajakin ngomong kayak lu tumbuh yang bagus ya, yang seger ya, karena gue percaya dia memberikan respon juga kepada kita gitu. Kalau di Islam kan mereka diciptakan untuk berzikir dan menjadi saksi Ya, makhluk Allah yang namanya manusia nanti di padang Iya. mahsyar gitu kan ya. Nah, kalau sama hewan esensi apa yang lo dapetin gitu? Sampai kalau lu kan mengerucut akhirnya ke hewan nih, terutama harimau gitu ya. Nah, dari komunikasi itu akhirnya gue mendapatkan ini loh efeknya simbiosis mutualisme di antara kita dengan tumbuhan, dengan pohon, dengan buah, dengan hasil yang mereka bisa berikan kepada kita dan lain-lain gitu. Makanya mungkin sorry gitu ya, quotes unquotes, gue tidak terlalu sepakat sama teman-teman yang menjadi vegetarian karena kasihan kalau binatang dibunuh. Oke. Ya kan? Disakiti jadi vegetarian. Loh, lu pikir tumbuhan tidak punya nyawa? Tumbuhan pun bernyawa, men. Iya gitu. Makanya kalau lu mau jadi vegan, ya lu hidup sehat. Gitu. Kalau alasan lu nggak untuk makan sayuran sama nggak makan daging. ya nggak makan daging karena nggak tega sama binatang, ya gue mungkin yang akan speak up, tar dulu lu pikir pohon nggak punya nyawa. Pohon punya nyawa, boy. Gitu. Pohon pun beranak pinak gitu. Iya. Nah, kalau lu Dari begitu dulu ke kenapa? binatang, ya kan urutannya gitu dari tadi. Ya udah lu dulu deh. Oke. Kalau lu Mungkin- terutama mungkin lu ya benar-benar lu Iya. gua tanya nih. Mungkin karena aku basicnya juga di biologi ya, Ah. jadi sedikit paham tentang adanya interaksi dengan sama juga sih Mas, kita dengan hewan itu kayak contoh harimau ya. Sejatinya hewan-hewan itu kan menjauhi manusia ya. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu cemas ketika berada dalam hutan. Cuman kan kita harus perhatikan kemungkinan gitu kan, yang jangan sendiri ke hutan, terus jangan terlalu ribut gitu kan, jangan bikin kerusuhan gitu kan. Jadi kalau kayak ke kucing aja gitu kan, kita kan bisa akrab gitu. Nah, hewan-hewan itu juga gitu, merasakan ketika ada manusia dia kan nggak akan langsung nyerang gitu. Ada nggak cerita yang membuat lu merasakan kayak gue contoh simpel ya, gue pernah jadi bokap gue itu hobi nanam juga, salah Iya. satunya lavender. Iya. Karena tujuannya buat ngusir nyamuk. Nah, sekali waktu rumah lagi banyak nyamuk, satu pot gue masukin ke dalam kamar, tapi nyamuknya tetap banyak. Nah, dan gue inget kalimat nyokap gue tuh, yang ngajarin tuh nyokap gue tuh kalau nyiram tuh suka nanti di padang mahsyar kamu menjadi saksi ya, aku suka nyiram kamu gitu, bantu aku menuju surganya Allah. Nah, nyokap tuh kalau nyiram tanaman sering Iya. sambil ngomong gitu. Iya. Gue cobain lah gitu. Pertama kali gue berdiskusi dengan tanaman, gue taruh di dalam kamar, nyamuknya masih banyak. Akhirnya gue inget itu, gue siram sambil gue ajak ngobrol, dong keluarin aroma lo supaya nyamuknya pergi. Dan itu dalam waktu singkat benar-benar aromanya keluar gitu. Jadi kayak gue memberikan efek positif, energi positif, gue memberikan sikap positif kepada tanaman itu. Gue siram, gue ajak ngobrol, dia pun memberikan feedback sama gitu. Itu secara mungkin bahasanya spiritual, tapi kalau gue percaya itu ilmiah. Karena di agama manapun mengajarkan bahwa yang tidak bernyawa itu hanya batu, sisanya bernyawa yang Tuhan ciptakan. Nah, sama hewan gue belum sedalam itu. Lo ada cerita kayak gitu? Kalau pengalaman nggak sih? Cerita ada ya? Kayaknya enggak Pribadi juga. gitu kayak lo ketemu waktu di saat ketemu harimau, terus basically dia berterima kasih sama lo misalnya, atau respon-respon seperti itu pernah ketemu nggak sih? Oh mungkin kalau hewan liar belum ya, tapi Ah. kayak keseharian kita aja masih Ah. kucing gitu kan.
Nah, kucing itu kan ketika dia cara terima kasihnya adalah ya dengan mengendus-ngendus, Oke. dengan menempel-nempel ke kita. Itu tanda terima kasih kucing ke kita gitu. Tapi kalau Respect. hewan liar belum sih, karena kan kita nggak memberikan sentuhan khusus ke hewan liar. Jadi kan kita nggak bisa juga ngerasakan itu. Tapi contohnya sehari-hari aja kayak Berarti kucing. kalau hewan harus ada sentuhan khusus juga ya? Iya, harus sentuhan khusus juga. Apalagi kayak anjing, dia kan membaca karakter manusia juga tuh. Iya. Nah, itu sih. Lu Di kan- hewan liar lu- belum. lu berdua kan gila ya, ngurusinnya harimau. Iya. Ya kan, berarti lu ada di area observasinya dia kan? Iya. Tapi gue nggak mau ketemu bang. Mohon maaf lahir dan batin. Lo gak berantem gua? Nggak berani gue. Ya apa sih? Loh, kalau gua malah otaknya kalau gua ikut kalian gua pengennya ketemu. Itu kayak yang ketemu harimau itu adalah sebuah keberuntungan dan anugerah. Iya kan, karena maka saking susahnya kayak kalau Iya. gua diving tuh ketemu penyu yang mau diajak jalan-jalan itu, alhamdulillah gua pernah merasakan di Pahawang. Ada videonya nanti insya Allah gua upload itu bener-bener di guiding sama si penyunya, dan itu pengalaman yang karena gue belum punya license jadi gue scuba diving, itu kayak kata diver yang guide gue, gila lu mendapatkan pengalaman yang belum itu setahun sekali. Wow. Ketemu penyu yang si penyunya mau nge-guide-in lo, gue bilang lu tahu dari mana? Karena dia nggak pergi, dia nungguin lo. Jadi kayak ya udah energi positif lu diterima sama dia bahwa lu pengen tahu, oke ayo kita muter-muter. Dan itu terjadi setelah gue ngambil sampah plastik di terumbu karang yang nyangkut. Alhamdulillahnya videonya ada, bukti Iya. videonya ada gitu, Oh, jejak boleh digitalnya ditunggu ada. nih. Iya. Ya, kita tunggu nih videonya. Gitu. Nanti insya Allah gua upload. Nanti insya Allah gua Itu upload. menarik kali itu. Nah maksud gua, lu kalau gua nyari itu gitu, gua nyari itu, gua pengen ketemu esensi yang oh ini komunikasi di antara kita kalau kita saling menjaga. Nah harimau ini kan termasuk yang gua nggak tahu ya resiko kasusnya itu di atas penyu nggak sih? Kasus maksudnya perdagangan atau Iya. konflik Ya, negatifnya ya. Konflik. negatif cukup tinggi tuh. Cukup tinggi Salah kan di atas satu- ya, di atas ya. penyu kan? Iya. Di antara gajah, harimau itu juga tinggi. Soalnya kalau gua ke hutan, yang gua sering ketemuan itu macan kumbang. Itu masih banyak. Ya Tapi kalau gua macan beneran kumbang, sekali-sekali tuh pengen banget nih ke hutan nih. Kan kalau ketemu macan kumbang kayak gitu tuh, wih macan, lihat-lihatan terus dia kabur ya kak. Iya. Pasti begitu. Iya. Dia tuh pasti tak, apalagi udah nyium bau manusia. Ya, kabur. Kasih. forensically animal nggak ada yang nggak takut sama manusia kan? Dia cuman protektif aja. Iya, gitu. makanya defense. Kakak. Nah, Jahil banget, Nah, sumpah. kalau nggak tahu ekor Oh, panjang. itu kan udah terbiasa dengan manusia. Iya. Kalau dia karena kan kebiasaan kita yang buruk, kalau sama kakak itu kita selalu mau kasih makan, jadinya mereka nyamperin. Iya, itu juga. Balik lagi, jadi kalau gua itu gitu. Kalau lu malah nggak kepengen ketemu gimana sih lu? Kenapa? Iya, itu bayar dulu deh. Gue nggak tahu bang, maksudnya oke gue belajar tentang harimau, gue kayak Agak aneh. bikin poster kayak yang cara menghindari harimau Padahal gitu. belum pernah ketemu ya. Iya. Ya tapi Nggak, kan dan gue nggak dicari juga sama dia kan gila ya. terus tapi gue tetap aja kalau misalnya gue nggak tahu gitu loh, kalau misalnya suatu saat gue ketemu sama dia, gue nggak tahu gue apa yang harus gue lakukan, dan Oke. ya pokoknya gue nggak Udah mau paling ketemu duluan. tapi gue suka melakukan sesuatu untuk dia gitu loh. Oke. Udah gitu. Oke. Jarang, termasuk jarang, karena biasanya teman-teman gue yang kayak gini aja sangat berharap sekali ketemu momen benar-benar harimau yang liar di alam liar, lihat dengan mata telanjang kita yang akhirnya kita pulangnya bawa cerita, bukan bawa rekaman gitu, Iya. dan bawa footage tuh. Serem sih. Kalau lu Sama. malah pengen ketemu enggak juga? Kalau di alam jangan. Kalau bisa sih jangan sampai ketemu gitu mas. Soalnya kan semakin sering si satwa liar itu ketemu manusia, semakin dia terbiasa menganggap ini Oke. bisa jadi. Soalnya hewan itu beda teman, hewan itu bisa pola pikir kebiasaannya Iya, iya. bisa berubah kan. Jadi Oh, melihat pembelajaran semakin dari sering manusia dia tidak mengganggu, maka dia akan tiba-tiba bisa saja jadi nanti ketika dia kelaparan Iya. dia akan menyerang manusia. Jadi itu sih yang diantisipasi kita Oke. para pemerhati gitu kan. Berarti maksudnya alasan lu relate dengan ilmu ilmiah Iya, betul. secara keilmuannya. Oke. Ya, sekarang gua ini. Tapi kalau kepengen ketemu gimana dong caranya? Kebun binatang bang. Semua nih Kamu mendukung kebun binatang memang, ha? Gimana ya?
mudah-mudahan gitu. Soalnya Gue termasuk penikmat kebun kalau gua binatang ngobrol karena sama ya bos di sana itu, gue bisa gue suka sangat suka binatang, tapi ya binatang-binatang yang gue suka sayangnya binatang yang obrolan yang eksotis goib yang ya. tidak mungkin tapi dia dipelihara. melihat sendiri gitu. Jadi akhirnya gue menikmatinya ya ke kebun binatang. Kakinya banyak yang ngerayap, kok tiba-tiba Tempat kaki belajar. terus mau terbang. Gue dulu pas kecil Jadi tuh secara suka Tapi boleh nggak banget sih? dia ajak. Seharusnya kalau gue Aduh, ngerasa gimana? kayaknya gini. Pendapat pribadi aja ya. Iya, pendapat pribadi kalau buat gue Dia adalah di SMP ya 12. sudah lah gitu, Sekarang taman di safari SMP juga, satu hal yang dia membantu jauh untuk edukasi di hutan yang kita wilayah mengenal Taman satwa secara Kencana. langsung daripada Tas lu dan Taman Kencana. ngacak-ngacak alamnya. Oke, kameranya sudah kembali nyala. Lanjut tadi taman safari. Nah, Kebun binatang. kebun Kebun binatang. binatang. Kalau taman safari merek ya? Iya. Oke, maaf. Oke, kebun binatang. Kalau kalian berdua tuh termasuk yang sepakat tidak sih dengan keberadaan kebun binatang? Kalau gue ya mau nggak mau ya bang ya, karena kan ada beberapa kasus nih kayak misalnya harimau yang emang sudah terhabituasi yang kayak Dati itu. Ya kalau misalnya ada satwa-satwa konflik juga atau dia habis kena jerat atau Yeah. sesuatu kan dia nggak mungkin lagi tuh kalau misalnya sudah tidak memungkinkan dibalikin ke alamnya kan ya udah ya bagusnya kita jadiin edukasi aja gitu. Dan itu kan karena itu juga masih apa ya, masih memungkinkan untuk dikembangbiakan gitu loh. Oke. Nah di kebun binatang itu dan lembaga-lembaga konservasi X itulah kita menyebutnya seperti itu. Dan daripada kalau misalnya dia nggak bisa dilepasin tapi tetap dilepasin nanti tetap jadi buruan, nanti malah makin repot lagi ya kan. Kalau lu sendiri? Pemerintah. Nggak boleh takut di sini mah ya, Iya. jujur aja. Suka bilang Dia suka, nggak deg-degan bilang karena nggak. dia pakai logo. Iya. iya. Aduh, pemerintah pastinya kan sudah meregulasi. Saya nonton pinter-pinter kok, jadi segala, nggak iya. usah takut ya, bisa membedakan yang ditanya Iya. pribadi nih, pribadi. pribadi. Siapa? Gue lupa mulu Irfan. namanya. Hah? Irfan. Iya, S. Irfan. Kalau menurut lu gimana, Pak? Kalau pemerintah kan pastinya sudah meregulasi semua itu, pasti udah dihitung, dianalisis semuanya, udah dikaji-kaji segala macam gitu kan, yang terbaik. Kalau menurut sih selagi masih roll di situ ya nggak masalah sih. Cuman kan main-main di belakang ini yang nggak Kalau enak. gue sih nggak percaya, nggak percaya, straight di ya. Di Di jalurnya. rules-nya, I don't believe iya that. sih, zaman sekarang itu dia. Come on, Nah, ya itu nggak? yang disayangkan sih Mas ya. Iya Kalau kan? misalnya udah dibuat sedemikian rupa kayak gini tapi malah ya cari keuntungan yang lain itu, nah itu yang nggak setujunya. Tapi kalau dan kebanyakan kan juga kayak hewan-hewan yang sudah mulai langka itu kayak setelah kita di biologi itu di sampelnya apa namanya keturunannya sperma misalnya dan sel telurnya dari si Dibikin binatang itu cloning gitu. diawetkan, di Bayi tabung. cloning atau diternakan tadi ke Mbak Yayu kan itu di dalam lembaganya konservasi. Tapi hewan-hewan tersebut tidak bisa dilepas ke alam. Iya. Kita tidak bisa mau produksi itu harimau banyak terus kita lepas ke alam, tidak bisa seperti itu juga karena proses alam itu sangat unik. Jadi tidak bisa digantikan dengan kita melihara ke dalam rumah atau binatang. Iya, berarti balik lagi ke kebun binatang. Kalau gue sih sebenarnya ya kita suka nggak suka harus mau terima juga. Sebenarnya andil terbesarnya adalah kita penikmatnya. Iya. Kalau betul. kita penikmatnya nggak cuma sekedar menikmati tapi juga memperhatikan, mungkin pola-pola yang tadi akhirnya dimanfaatkan sama oknum ya kita nyebutnya ya. Iya. Si oknum-oknum ini pun celahnya akan semakin sempit. Kan Iya. masalahnya juga penikmatnya hanya sekedar menikmati, udah sih saya bodo amat. Iya. Soalnya kalau tanpa penikmat juga mereka nggak makan ya. Iya. Saudara Nah, sekarang maksudnya gini loh, dengan- saudara sekarang ini kan banyak sekarang itu lockdown di mana-mana. banyak yang ngejerit. binatang. Banyak banget. Tapi agak ketolong sama beberapa YouTubers pecinta hewan sekarang nih, agak lumayan sih. Maksudnya kalau gue perhatikan informasinya sih para pecinta hewan ini memberikan subsidi lah buat kebun binatang lah ya, alhamdulillahnya. Iya. Oke, sekarang gue mau nanya yang sedikit relate ke dunia yang sedang gue sama Gema geluti gitu. Jadi gue kemarin sempat kepikiran gini, kan kami sedang berkebun, ingin menularkan orang-orang untuk ikutan juga berkebun gitu. Kalau di Jawa sih mungkin akan lebih mudah ya dibandingin kalau mereka berkebun yang nyontoh kita itu di daerah Sumatera, ya kan? Karena dengan berkebun seperti ini ternyata kan binatang juga kita perhatiin. Siapa si Joro nih, hewan peliharaan kita, kucing, si Zoro itu suka makan beberapa dedaunan, ternyata juga butuh serat. Oh iya betul Iya, betul. betul. Logika bodoh gua yang tidak terlalu mengerti tentang satwa liar. Berarti kalau dia berkebunnya di pinggiran
perbatasan alam liar tempat habitatnya harimau Sumatera ini dengan rumah warganya, dengan kebunnya, nggak nutup kemungkinan tuh harimau turun dong nyari serat itu. Iya. Nah emang yang pengen gue tanyain, betul nggak kayak begitu bisa terjadi? Perkampungan, Iya. perkebunan, pasti ada peternakan. Iya. Iya. Ada hama. Mana anda lebih suka nyari yang udah ada, apa harus kejar-kejaran nyari babi kemana-mana? Tapi ya kita juga para peneliti. Aku nggak pernah nyari babi, aku Islam kok. Ya mohon maaf lahiran tadi. Jadi aku makan hewan ternak, aku nggak nyari babi ya. Ya mohon maaf lahiran batin. Ya seperti itulah. Pasti di mana ada gula ada semut. Tapi kita para peneliti juga sudah mencoba untuk mengatasi beberapa hal itu. Kayak misalnya di Sumatera itu kita ada teman-teman juga membuat namanya TPE, Tiger Proof and closer. Proof and Closer, kandang anti serangan harimau. Oke. Jadi kayak Itu maksudnya gimana? Jadi harimaunya masuk kandang. enggak, basicnya adalah ya karena masyarakat kan banyak tinggal di sekitaran hutan, kawasan konservasi dan yang ada harimaunya, dan untuk melindungi ternaknya, untuk melindungi manusianya juga, dan ternak itu dikumpulkan jadi satu kandang dan samping-sampingnya itu dililitin kawat. Ya pokoknya Ya secara teknisnya berbeda, berarti lo harus belajar lagi mak. Pokoknya- Kalau gua gini, sorry gua potong dulu, gua ajar nih ya. Jadi kan kita sama-sama kalau gua belajar. gini, kalau gua kan nanam, berarti gua harus menghadapi hama dong. Caranya biar tuh hama nih kayak gini nih tuh burung. Kayak gua harus hama yang susah itu kan tikus atau burung gitu kan. Kalau kicot gua bisa ambilin, kalau yang lain kayak burung gua bisa push gitu, pergi gitu kan. Nggak di atas bayam gua dong anjing. Aman. Jadi kalau gua gini, Jadi lu misalnya hamanya. gua punya makanan bekas atau apa nih yang disukain tikus, gua bakal taruh di situ biar dia nggak makan pohon gua kasih. Berarti kan kalau misalnya bisa nggak sih di hutan itu ketika mepet nih ke hutan, ke perkebunannya, karena kan dia makanannya apa nih? Oh ya babi, gua bakal melihara babi di situ, di sekelilingnya, dan nggak akan gua pagerin kawat, gua pagerin memang, cuman gimana caranya tuh singa bisa masuk ke kandang babi untuk makan itu. Sebenarnya kan itu optimal ya, karena nih gua juga kasih makan ke lu, tapi lu jangan mengganggu Tar gua. dulu, berarti kan Tapi problemnya merubah. banyak orang yang berburu babi karena alasannya babi adalah hama. Berarti dia harus memelihara babi untuk babi itu jadi makanan si macan. Oke, gua nangkap kasus gue. Jadi gini, Aku ngerti. ada plus ada minus. Iya. Ya nggak, plusnya Gema berarti tidak mengganggu dia, justru memberi makan dia, dia juga tidak mengganggu kita. Tapi akan ada berbenturan dengan yang tadi tuh. Iya, betul sekali. Merubah kebiasaan Pokoknya apapun dia. pendekatan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya kalau di kita tidak tepat sih untuk kondisi alami ya. Kita tapi maunya kan gini. natural. Iya, tapi Nah. gini dengan kondisi kayak sekarang mau Nah, gimana itu caranya? dia. Peluasan di mana-mana. Kita udah benar-benar Ekspansi lagi. kita ini berdampingan, Iya. udah berdampingan banget loh. Udah deket banget malah. Iya, benar-benar Banget bertetangga. di tetangga. Iya, emang di Sumatera tuh juga gitu. Tadi kan Mas bilang kan kalau kita lagi ngapain lewat itu, emang harimau ada juga tuh di satu kampung di Riau itu. Belum cari, saya lupa. Itu emang beberapa saat lewat aja tuh. Jalan santai itu harimau di depan kampung rumah-rumah warga. Mungkin nggak sih kondisinya jadi kayak gitu? Em, Jadi mau nggak mau gitu dipilih ya udahlah gitu. Kayak yang ide Gema tadi gue sekilas ya nggak bisa dong mak, ntar ngeganggu kebiasaan sehat. Tapi setelah pikir lagi ya juga ya gitu maksudnya. Solusi apa lagi gitu Soalnya untuk daripada dia ngeganggu hewan ternak, terus akhirnya dia dibantai gitu sama masyarakat gitu. Kalau gua kan kemarin mikirnya gitu ya, anjir nih tikus susah banget nih. soalnya kalau harimau ini kan beda ya. Kalau harimau ini termasuk yang dua-duanya harus dipikirkan. Iya. Kitanya harus dipikirkan Dianya sebagai harus masyarakatnya, dipikirkan. Si harimau dianya juga harus dipikirkan, Iya, betul. gitu kan? Kan kita harus mikirkan gimana skemanya, dia tetap berburu, tapi dia nggak ngeganggu warga gitu. Berarti kan misalnya nih, ketika ada nih, oh titik harimau tuh datangnya dari wilayah sini, berarti gua harus majuin lagi nih, bikin area gimana caranya si babi itu doyanya apa ke wilayah situ larinya, otomatis nanti si harimau pun ke wilayah situ. Berarti kan kita harus gimana caranya ekosistem yang si babi ini diperbanyak, tapi dia nggak ngeganggu wilayah gua, otomatis gua ngasih makan si babi,
nyiapin Kayak kita sumber ngebikinin makanannya. teritorialnya Iya, gitu. teritorialnya. Otomatis nanti si macan juga bakal si harimau juga bakal ke situ. Yang harus dipikirin lagi gimana mengedukasi segala macam orang, karena kita nggak tahu pemburu itu dari mana, karena yang diburu sekarang bukan cuma harimau tapi babinya juga, Iya, karena mangsanya juga. Awalnya kan orang itu babi dianggap hama, babinya dibantai habis sebelum babi itu rusak. Rusak dianggap wah rusak tuh hama. Padahal mas seneng aja berburu. Betul. Biar ada kebanggaan aja nih. Ada Ya. tradisi juga sih dari dulunya itu. Kalau menurut aku sih Mas itu kita selalu mempertahankan sifat alami ya, terutama satwa-satwa kunci, satwa-satwa eksotis kayak gini kan. Berbagai sisi itu harus dipertimbangkan sisi. Untuk kalau kita mandangnya dari sisi harimau berarti tidak dengan kita mensuplai nutrisi mereka itu juga tidak baik kan. Jadi kita harus mempertahankan sifat alami mereka untuk yang berburu. Dan sebenarnya kan alam ini kan diciptakan seimbang ya. Di Al-Quran juga diceritain ya di agama. Jadi ya kalau ada 1-2 mungkin pertanian kita diserang, yaitu cara alam untuk bagaimana dia seimbang. Terus nanti kan juga harimau itu kan juga ada makan babi itu tidak butuh makanan itu sehari berapa kilo. Bisa jadi tiap hari berburu aja 5 ekor, 1 harimau itu udah berapa dengan 5 harimau gitu kan. Dan satu babi kan itu menghasilkan anak itu sekitar paling banyak itu berapa ya? 9 mungkin. Wah kan banyak. Banyak kan ya? Banyak. Dia kan nggak jauh kayak tikus. Kalau dia harimau buru 1 anak kan nggak cukup. Oke. Nah, diburu 1 lagi. Pertanyaan realistis yang agak tajam. Waduh. Deg 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 deg. Secara realitanya emang masih mungkin untuk dijaga. Ngomong kondisi sekarang, kealamiannya. Kita bicara dunia sekarang. Harus optimis. Harus optimis. We talk about dream. Everybody have a Iya. dream. Tapi kalau kita bicara dengan realita kehidupan dunia zaman sekarang, masih memungkinkan nggak sebenarnya? Sejujur. Aduh, nggak ada yang berani jawab. Mengorek Ini sanubari. mestinya gue nanya ke bosnya ya. Iya. Gue tanya langsung. Gimana kalau menurut lo? Nggak, kita ngomong personal aja. Oke. Kita tidak bicara belum. Kalau ngomongin bendera kan kita punya tanggung jawab masing-masing, Iya. ada fokus masing-masing. Tapi kita bicara secara personal. Karena gue melihatnya kayaknya udah nggak mungkin juga dengan kondisi seperti sekarang. Buktinya kalau di ranah gue deh ya, di ranah gue. Kita berbicara sampah plastik. Yang nyampe ke atas gunung siapa Mak? Ya kan? Pasti di jedatnya minimal ada judul pecinta alam. Tapi sampai di puncak gunung gue nemu sampah plastik berantakan. Begitu ngomong mau mengalamikan, menaturalismekan dan lain-lain udah tai anjing. Ya kan? Gua Udah aja seumur nggak ada. hidup baru sekali masuk hutan yang bener-bener itu nggak ada sampah secuil kayak gini nih. Ada sekali doang waktu Sukhoi. Iya, itu juga kan Sukhoi. arealnya areal yang tidak terjamah. Sukhoi. Iya kan? Waktu Kalau kejadian ngomong Sukhoi. kuota area, Sampai gua beri. ya elah, paling Dan gua nemu, sakciprit. iya dan akhirnya kita nemuin di situ ini kandang macan, ada anaknya. Itu merinding. Gila. Kan cuma memang dia eksekutor lah, suka turun lapangan buat evakuasi dan lain-lain. Nah, praktisi juga. Soalnya gua dari dulu gini, gimana? Soalnya nih ya, namanya penggeseran lahan itu selalu terjadi dan oknumnya adalah teman-teman kita juga. Iya. Main peta nih, lu mau tahan lah seberapa nih? Tinggal gua geser nih. Ini kondisi Ukur sekarang, petanya nih. kondisi sekarang kita yang jerat-jerit aja tuh kadang kebenturnya dengan hal yang agak konyol apa di saat yang ada di situ teman kita. Teman kita sendiri. Begitu gue mau nge-kick nih temen gue bisa masuk bui gitu misalkan, Iya. kan? Sementara teman dekat gitu. Sementara ini juga perlu dilindungi. Iya kan? Nah, akhirnya pasti memilih teman. Realistis saja, akhirnya memilih teman yang ya udah, tapi lu akalin deh gimana. Akhirnya jadi bargaining gitu. Iya. Oke, lu mau nanam Pasti lu sawit, juga bakal ketemunya sama tapi teman tolonglah gitu sawit lu jangan terlalu begini lah, apa segala macem lah gitu. At least kita mencoba. Akhirnya bertoleransi ria gitu kan. yang lain. Nyalain aja Bor, nggak apa-apa. Iya, luar biasa kamu Korek-korek rapi namanya. sekali. Rapi sekali. Hati, salam. Makanya tadi gue nanya, secara realistisnya menaturalismekan habitat harimau ini yang secara kompleksnya harus lu jaga keduanya,
karena manusia menjadi korban, begitupun sebaliknya harimaunya menjadi korban, dan alasannya memang harimaunya menjadi korban, maka manusianya menjadi korban kan gitu. Hah? Realistis. Yuk. Iya, hei. Coba tigon. Omongan apa? Iya. Gue demen aja gini karena Bang, bego gue udah kelihatan nih. Maaf ya, jangan belaga bego lah, udahlah kamu tuh kritis sebenarnya. Coba beranikan diri sedikit aja. Iya, ayo. Dilepas aja nggak apa-apa. Iya. Secara realistis loh. Gua aja tiba-tiba pas nonton anjing gua ngomong begini. Kita baca realistis, kita ngomong realistis kok. Kita ngomong kenyataan hidup sekarang yang semua kayak ngomongin anak-anak muda yang udah serba digital, tapi terus kita berdua ngajakin mereka menanam. Apa yang kami lakukan? Mengalah mereka untuk tadinya kan harapan kita pengen tangan lo ikutan kotor. Megang tai kambing, megang tai sapi, megang tanah, ngobak-ngobak gitu ya. Tapi karena kita cukup sadar bahwa anjing susah nih gitu. Kita ngerubah sesuatu yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Iya. Menjadi rusak. Iya. Ya kan? Akhirnya kita milih ya udah deh korbanin idealisme kita di sisi ini, tapi ini tetap terjaga. Akhirnya insya Allah kita niat mau bikin aplikasi bagaimana orang bisa menanam secara real tapi lewat aplikasi, lewat handphone, tinggal pencet tanamannya kesiram gitu. Insya Allah doain ya, kita lagi nyari investornya, mudah-mudahan yang nonton juga nanti wah tertarik nih gue mau invest. Dan itu mau dikerjain, Bu? Insya Allah kita lagi proses untuk menggarapnya, tim ahlinya lagi ngerjain buat bagaimana desain ininya. Asik banget. Gema sedang mengolah, jadi rencana mau kuliah lagi untuk pertanian gitu. Wow, mantap. Kalau gue pribadi mungkin mendalami dunia propaganda, marketing, brand awareness-nya segala macam supaya ini ke Karena gue ngeliat teman-teman bukan mendiskreditkan teman-teman sarjana pertanian ya. Akhirnya ketemu sama teman-teman dari sarjana pertanian itu, mereka memang fokus ke bisnis. Untuk masalah ilmu dasarnya mereka nggak banyak belajar gitu ya. kolaborasinya belum cakep. Iya. Antara yang bagaimana mengerti menanam dan menjual sama yang menjual itu kan beda ranah biasanya kan. Nah ini kita memang beda ranah, tapi ayo lu fokusin di situ, lu fokusin di situ. Gue multimedia ya gitu, karena keahlian gue di situ gitu. Bukan gue nggak belajar yang ini, belajar kita saling belajar. Cuman yang penting ini gue tahu gitu, tapi ini gue dalemin. Oke. Supaya bisa dikolaborasikan. Seminimalnya ketika kita bisa ngeluarin hal-hal yang kayak gini nih, bertani di kota aja bisa, lu jadi nggak usah buka garapan lagi ke pinggir hutan Iya. gitu. Nah, itu dia penting. Sekarang kalau ke lu kan lebih kompleks. Dan Harimau, solusinya yang tadi Gema konteksnya harimau. ini sorry ya, gue bukan menyudutkan kalian berdua, tapi yang tadi Gema mungkin masuk di otak gue juga ya. Gila men. Iya. Apalagi nih hewan dilindungi negara internasional. Fucking big fact. Gila. It's a fucking big fact. Gue dari kemarin sedang sangat amat berani untuk mengatakan Dan bahwa kita pasti selalu disalahkan ketika Net nanti geografi, hewan kita hilang. Hutan kita hilang aja kita yang salah. Iya. Ada negara luar yang NGO, Net Geografi, BBC. Greenpeace, apalagi Ocean, Hah? apalagi sebutin semua bendera besar. Mohon maaf dengan berat hati kalian semua cukup terbukti kalah sama makhluk yang tidak terlihat mata. Bertahun-tahun merubah es supaya beku lagi, alam supaya bersih lagi, dari Jakarta bisa lihat Gunung Salak, tidak berhasil-hasil selama bertahun-tahun. Di Bogor malam-malam bisa lihat gunung lu. Terus tiba-tiba sama Tuhan dikasih makhluk yang tidak terlihat mata, walaupun itu katanya secara teori konspirasi diciptakan oleh manusia kan kun fayakun semua juga kata Allah. Iya. Terjadi. Begitu terjadi, makhluk yang diciptakan ini, yang diizinkan hidup ini, dalam waktu 3 bulan menyelesaikan masalah bertahun-tahun yang tidak selesai sampai titik kemarin corona datang. Iya dong. Iya, banyak Iya hal kan, yang berubah. termasuknya sorry, mari kita, harimau kita pun mungkin termasuk yang belum berhasil dan dikalahkan oleh si corona ini, si COVID-19 ini kan. Artinya kan ada sesuatu yang kita emang anjing nggak terlalu bisa maksain diri untuk menembus itu. Balik lagi pertanyaan, di dunia yang Realistis nggak? ya, secara realistis, di kondisi dunia yang sudah seperti ini, mungkin nggak ide-ide seperti Gema tadi yang akhirnya harus dilakukan dengan mengorbankan pola-pola naturalisme tadi? Tidak seluruhnya kan? Soalnya Iya, kalau ngomongin natural, biar natural aja, dia biar udah dapat makanan natural. Sedangkan kondisi wilayahnya sudah nggak natural, sudah habis sama warga sendiri, sudah habis sama masyarakat. Lu jangan cuma sendiri. defense ya. Di obrolan ngacapruk itu lu boleh offense kok. Ini obrolan tersantai yang paling santai seada-adanya, but little bit hard ya. gue ngobrolin bisnis, gue jadi ingat satu quotes kalau sebenarnya conservation is not just about business. Iya, betul. Jadi It's not emang just- setiap saat kita harus berinovasi untuk
Iya. melakukan sesuatu yang jawaban sih kon jangan salah sini dulu. Ya wes ngono jawaban. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Jawabanku adalah kita harus selalu berinovasi. Oke, berarti jawabku tak simpelin gini ya. Kamu optimis walaupun di dalam kepesimisan. Kalaupun mentok itu diambil. Pokoknya kita usaha dulu. Kan kalau tadi gua ngeliatnya ketika lu Kan bilang, gue udah bego kan. Ganteng. kok ini gua pinter, belaga Udah, bego abang. aja. Lu bilang babi itu beranak 9 ekor. Iya. Kalau 10 babi beranak 9 ekor, berarti ada 90 ekor anak babi. Dan babi itu juga diburu. Iya. Babi kalau gua ngelihatnya hama yang nggak jauh kayak tikus. Dia makan segalanya dan dia beranak pinak banyak. Rese lagi. Iya. Kenapa enggak? Kalau gue ngeliatnya dari dulu ya, oke dia akan bisa secara liar. Oke nih babi akan, gue akan bikin wilayah babi itu sebelah sini. Dia buat supply makanan si macan. Secara nggak langsung pun dia makan babi, ini secara natural bakal ngejar, bakal ini. Tapi lu difokuskan ini adalah wilayah babi. Oke. Ini wilayah pertanian gitu. Ini wilayah hutan, berarti sudah lebih dalam Iya, lagi. kayak dibikin areal-areal. Otomatis kan ketika Tapi- macan mau ke wilayah warga, dia pasti mentoknya ke wilayah babi dulu. Jadi nggak jadi dia tetap kesini Jadi, karena udah ada di makan situ. gue udah banyak Iya, di iya. sini. Dia akan balik lagi ke Tapi hutan. minusnya ya memang Bisa kita nggak? tetap akhirnya menjadi memanjakan mereka. Si harimau-harimau. Daripada maksud gue kan daripada dia harus ngerusak wilayah warga, dan pada akhirnya dibantai sama warga untuk meminimalisir, karena kan mau dibilang natural udah nggak bisa natural. Iya. Masyarakat pun udah menganggap harimau sebagai hama. Terus harimaunya menganggap manusia sebagai ancaman yang bukan ancaman lagi, itu makanan buat gua. Iya. Karena babinya kebanyakan diburu. Wilayah siapa yang mau dijadikan seperti itu? Balik lagi kebijakan pemerintahnya sih. Itu dia tadi. Berarti kalau Kebijakan itu sebenarnya udah ada sih. ya. Kebijakan Udah, Pak. pemerintahnya tidak dirusak oknum lah ya. Iya, betul sekali. Iya kan kayak Itu yang saya- petani tuh rata-rata gua daripada harus beli pestisida terus-terusan, setiap petani pasti dia nanam bunga. Tujuannya buat apa? Buat mengalihkan ya. Buat Mengalihkan ngasih hama kan? makan hama. Alihkan hama. Gue pasti bikin apa lagi untuk pagar gue biar hamanya nggak masuk ke situ. Otomatis kan kalau misalnya hamanya lebih besar lagi, dikembangin lagi, berarti oh iya hama ini binatang ini makanannya apa sih? Oh ini, yang ini. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kita mengembalikan itu secara nggak langsung mengembalikan ekosistem, mengembalikan rantai makanan juga. Bukan kita mau memelihara hama yang babi itu sendiri. Secara nggak langsung ketika macannya masuk kota, macannya habis, ini babi bakal lebih banyak. Tapi kalau misalnya babinya diperbanyak, berarti gue harus mikirin gimana caranya ini babi nggak ke kebun gue, tapi si macan juga nggak ke kebun gue. Sebenarnya kan simpel sih kalau gue ngelihatnya, so tau aja nih, gue so tau karena gue belum ke lapangan Ya, so sama tau. sekali. Karena gue ngelihatnya di sini nih, skala kecilnya dengan tikus gitu. Anjir deh tikus, habis tanaman gue. Dimakanin terus, siput bukan, oh ini mah tikus. Tikusnya siapa? Gue yang bikin kandang tikus sendiri di ujung sana gitu. Gue yang narik sendiri, narik si tikus datang. Secara nggak langsung kan ketika narik si tikus datang, bukan cuma gue bikin kandang. Ketika gue bikin kebun, gue narik tikus datang, gue narik babi datang. Iya. Ketika gue narik babi datang, otomatis siapa lagi yang datang? Macan datangnya. Tuh kucing banyak di sini, berak di mana-mana. Gue bilang sama juga serius, kucing sana Iya, berak. memang Ya, jadi kucing nggak kayak- lihat gudukan-gudukan, Iya, kucing langsung datang jadi ya. kayak apa ya, masalah yang tidak berujung sebenarnya kan. Iya. Artinya kan yang lu pernah ngobrol sama gua, satu pola berubah, pola yang lainnya akan ikut berubah. Rantai. Nah, kalau itu kan kalau ngomongnya kita ke kucing ya sederhana, kucing tidak terlalu serepot harimau, Iya. jelas jauh. Iya. Kok berani dijawab, jadi mungkin atau tidak? Kan. Aduh, gimana ya? Kita ngomong realistis aja. Kita ngomong realistis kan nggak ada salahnya. Kita bukan pesimis tapi ngomongin gini deh, bahasanya gini deh. Kalau pola manusia terus-terusan seperti ini, mau nggak mau kita ke titik itu tidak. Iya. Nah ya, mau jawab kayak gitu tadi. Kalau misalnya pola kita masih seperti ini, ya optimisitas itu akan tergantikan dengan pesimisitas. Gitu sih, menurut aku. Tapi seenggaknya itu langkah terbaik lah ya. Iya, Mudah-mudahan. setidaknya kita melakukan yang terbaik dan itu terjadi. kan kita bekerja di konservasi juga
menghentikan kepunahan, tidak bisa menghentikan Oke. kepunahan. Kamera udah 2 kali full, berarti udah waktunya habis. Terakhir lah, seberapa penting menurut lo anak generasi milenial sekarang mulai memperhatikan iklim apa namanya, ekosistem? Ekosistem, oke. Ya. Karena ini berkaitan ekosistem dong, obrolan kita dari tadi nih, gue ngomongin tumbuhan, ngomongin manusia dan hewan juga. Lu dulu deh, seberapa penting dan kenapa? Supaya apa? Seberapa penting, kenapa, dan supaya apa? Kalau dari pengalaman sendiri, penting banget. Alasannya kenapa? Karena itu nyaman. Oke, itu aja sih. Bikin nyaman gitu. Kalau ya contohnya kita hidup di kota kayak gini kan, sekali-sekali kita butuh ke puncak, butuh ke mana gitu kan, untuk yang di alam gitu ya. Kalau tidak ada itu gimana kita? Apakah kita akan stres? Dan seperti apa manusia ini ke depan? Ya. Akan bermutasi manusia ini jadi robot. Kalau menurut aku sih itu penting banget. Karena alasan kenyamanan itu. Kenyamanan. Ya. Dengan terjaganya siklus, kenyamanan akan Iya. terjaga. Lo, Penting. kenapa? Penting banget. Dan supaya apa? Kenapa? Karena kita nggak hidup sendiri. Kita butuh ini, butuh itu, butuh tanaman, butuh tumbuhan, butuh rantai makan segala macam supaya kita tetap hidup. Kalau dari gue sih yang kita obrolin kemarin, ilmunya gue sama Gemma tuh sering ngobrolin yang kadang kata orang terlalu berat. Akhirnya kita ngerunut yang paling ujung aja lah. Hidup itu kalau kata Tuhan, hablum minallah, hablum minanas, hablum minmakhluk. Hablum minallah, lu bisa minta maaf sama Tuhan dan di padang mahsyar bisa selesai. Tapi kalau sama hablum minmakhluk, sama hablum minanas, itu benar-benar lu harus selesaikannya di dunia. Kalau nggak selesai di dunia, di akhirat diperhitungkan. Daripada masuk neraka gara-gara tuh urusan nggak beres, lu beresin dari sekarang. Betul juga. Jadi langkah lu ke akhirat, ke surga Jangan gampang. kontraknya selesaiin di sini Iya, dulu. iya dong. Iya kan Tuhan bilangnya begitu. Kata Iya, Allah iya. juga urusan lu sama manusia, urusan lu deh. Iya. Gitu, urusan lu sama makhluk gue yang lain nih, urusan lo gitu. Jadi kalau lu membuat kesalahan kepada alam, ya selesaikan dengan cara memperbaiki alamnya. Kalau urusan lu kepada hewan, ya selesaikan dengan cara memperbaiki tatanannya seperti apa yang sedang kalian lakukan. Siap. Anyway, thank you ya. Terima kasih, Mas. banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Masih banyak lagi. obrolan kita, nanti kita bakal Oh, bikin iya, lagi siap. kayaknya. Karena harus ada yang dibikin. Anyway gini, gue udah nge-follow Mari Kita Harimau kita. Kalian belum follow Mari Kita Berkebun loh. Masa sih? Belum. Coba cek Adminnya handphone. ada di sini. coba di follow coba. Langsung dicek ya. Langsung dicek deh udah di follow belum? Jangan di follow back bro. Mari Kita Berkebun, follow. Adminnya di sono. Thank you ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat. Amin.